Apa kabar Sobat Delur? Semoga Sobat Delur dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Sobat Delur, kali ini Mince baru selesai menonton sebuah film serial Korea produksi Netflix bergenre thriller fantasi berjudul Hellbound, terdiri dari 6 episode yang masing-masing episodenya berdurasi kurang dari 60 menit dan tayang perdana pada 19 November 2021. Sebagai informasi saja sob, film serial Hellbound ini tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto 2021 dalam program Prime Time seri televisi pada 9 November 2021 dan menjadi seri televisi Korea pertama yang berhasil masuk sampai pada ajang festival. Jadi pasti keren filmnya ini sob. Disutradarai oleh Yoon Sang-ho yang menggarap film Train to Busan dan Peninsula dan dibintangi oleh artis dan aktor Korea ternama di antaranya Yoo Ah-in, Kim Hyung-joo, Park Jong-min, Won Ji-ah dan sederet bintang lainnya. Hellbound bercerita tentang sebuah sekte aliran agama baru pimpinan seorang pemuda bernama Jung Jin-soo yang menyebarkan berita dan ajarannya kepada orang-orang tentang nyawa mereka yang akan dicabut oleh makhluk dari neraka. Keberadaan sekte pimpinan Jin-soo ini menarik perhatian seorang program direktur sebuah stasiun penyiaran, seorang pengacara wanita, dan seorang detektif untuk menyelidiki dan menggali kebenaran cerita tentang ajaran kelompok yang dipimpin oleh Jung Jin-soo ini. Well sob, ini adalah alur cerita dan review dari episode 1 dan 2 film Hellbound yang telah Mince rangkum menjadi satu. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode-episode berikutnya. Jika sob ingin lebih merasakan keseruan film Hellbound ini, tonton langsung deh filmnya. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Episode ke-1 dan kedua film Hellbound ini dibuka dengan seorang pria dan seorang wanita yang berada di sebuah kafe sedang menyaksikan tayangan seorang pria yang sedang berkhotbah kepada pengikutnya membicarakan tentang adanya makhluk maut dari neraka yang akan memberitahukan kapan seseorang akan meninggal dan pasti masuk neraka. Lalu para makhluk maut itu akan datang untuk mencabut nyawa orang itu jika waktunya sudah tiba. Di salah satu meja pengunjung duduklah seorang pria yang tampak ketakutan memperhatikan penunjuk waktu di handphonenya. Hari itu adalah hari Kamis tanggal 10 November pukul 1.19 menit. Sang pria mulai menangis dan gemetaran dan saat waktu menunjukkan pukul 1.20 menit ia tertegun seperti menunggu sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba suara dentuman keras berkali-kali terdengar. Orang-orang di dalam dan di luar kafe terkejut. Sang pria makin waspada dan tiba-tiba sang pria lari sekuat tenaga berlari untuk menyelamatkan diri. Makhluk raksasa pun mengejarnya. Kota mulai porak-poranda karena aksi kejar-kejaran itu. Sang pria pun akhirnya tertangkap. Ia dibanting ke segala arah, digigit dan isi tubuhnya dikeluarkan. Lalu sang makhluk itu seperti mengeluarkan kekuatan dan pria itu pun hangus terbakar. Para makhluk itu pun lalu pergi dan menghilang dan tinggallah orang-orang yang melihat kejadian itu seperti tidak mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Adegan kemudian beralih ke kantor polisi di mana detektif Kyung Hoon sedang diberi pengarahan oleh pimpinannya untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya seorang pria bernama Jo Myung Hoon dalam keadaan hangus terbakar oleh beberapa makhluk aneh di depan sebuah kafe. Kyung Hoon beserta rekannya Eun Pyo segera menyelidiki ke TKP. Di perjalanan mereka menemukan informasi dari internet tentang adanya sebuah ajaran baru yang disebarkan dan dipimpin oleh seorang pemuda bernama Jung Jin-soo yang baru didirikan sekitar 10 tahun lalu. Para pengikutnya membentuk kelompok bernama kelompok Rawhid dan mempercayai tentang sebuah doktrin bahwa kematian seseorang akan diberitahukan oleh makhluk dari neraka dan bila telah tiba saatnya makhluk itu akan datang dari neraka untuk mencabut nyawa dengan mempertontonkan penderitaan dalam neraka di saat mencabut nyawa. Kelompok Rawhid ini tidak saja menyebarkan ajaran baru itu melalui media internet tetapi juga menyebarkan secara langsung dan sering melakukan kejahatan-kejahatan kecil. Setiba di TKP, detektif Kyung Hoon dan Eun Pyo menemukan Jung Jin-soo yang sedang melakukan khotbah tentang ajarannya tak jauh dari TKP. Sambil memutar video yang menggambarkan orang-orang yang dibunuh oleh makhluk aneh di berbagai belahan dunia, Jung Jin-soo menyampaikan bahwa Tuhan akan mengirimkan makhluk pencabut nyawa dari neraka bagi orang-orang yang berbuat dosa. Tuhan akan mempertontonkan bagaimana kejamnya neraka dengan bagaimana nyawa mereka dicabut dengan kejam dari neraka.
Setelah berkhutbah, Kyung Hoon dan Eun Pyo menghampiri Jun Jin Soo dan menyampaikan bahwa mereka sedang menyelidiki kematian aneh seseorang di tempat itu. Jun Jin Soo pun tersenyum dan mengatakan bahwa rupanya mereka sedang menyelidiki apa yang memang telah menjadi kehendak Tuhan. Tiba-tiba Kyung Hoon melihat anak perempuannya bernama Hee Jung yang ternyata menjadi pengikut Jun Jin Soo. Kyung Hoon pun meminta agar Hee Jung segera pulang. Kyung Hoon dan Eun Pyo lalu melakukan interogasi pada Jun Jin Soo. Jun Jin Soo meminta agar interogasi itu dilakukan sambil berjalan karena ia harus menghadiri sebuah wawancara. Dalam perjalanan menggunakan kereta, Jun Jin Soo menceritakan bahwa semasa kecil Jun Jin Soo hidup di panti asuhan Katolik. Saat berumur 20 tahun, ia keluar dari panti asuhan dan pergi merantau ke dataran Tibet. Dalam perjalanan di suatu bukit tandus, ia melihat sekelompok makhluk besar yang tak lama kemudian berlari dan menghilang dengan meninggalkan jasad seseorang yang hangus terbakar. Saat itulah untuk pertama kalinya Jun Jin Soo menemukan arti dari makna kehidupan. Eun pun mempertanyakan tentang pengikut yang membentuk sebuah organisasi bernama Arrowhead. Jun Jin Soo juga menyayangkan pengikutnya yang membentuk kelompok itu. Menurut Jun Jin Soo, mungkin ada beberapa pengikutnya yang salah menafsirkan ajaran barunya dan membentuk ide-ide radikal. Padahal tujuan ajaran baru Jun Jin Soo adalah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan menjauhi dosa dan hidup dengan lebih bijaksana. Detektif Kyung Hoon menertawakan tujuan ajaran Jun Jin Soo. Jun Jin Soo pun menyampaikan bahwa ia sebenarnya sering berdiskusi banyak dengan Hee Jung, anak detektif Kyung Hoon, yang mendengar bahwa ibunya yaitu istri Kyung Hoon tewas dibunuh. Dan setelah keluar dari tahanan, pembunuh itu bebas menikmati hidup. Padahal belum tentu pembunuh itu menyesali perbuatannya. Lalu apakah keadilan itu benar bisa ditegakkan oleh hukum buatan manusia? Belum selesai pembicaraan mereka, ternyata Jun Jin Soo harus segera pergi karena pihak yang akan mewawancarai Jun Jin Soo telah tiba. Sepulangnya, Kyung Hoon segera browsing internet untuk mengetahui tentang Jun Jin Soo. Namun ia tidak menemukan hal-hal buruk atau kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan Jun Jin Soo. Justru sebaliknya sob, ia menemukan berita-berita Jun Jin Soo yang sering memberikan pertolongan pada warga. Adegan kemudian beralih menampilkan seseorang dari kelompok Arrowhead yang dikenal dengan sebutan Skull Max. Skull Max sepertinya sedang menyebarkan ajaran baru Jun Jin Soo melalui live streaming secara berapi-api. Ia menyampaikan bahwa orang-orang yang berbuat jahat harus dihukum sesuai kehendak Tuhan dan kelompok mereka sudah melakukannya. Ia menampilkan video kelompoknya yang sedang memukuli dan menyiksa seorang penjahat sebagai penghukuman dari Tuhan. Ini dia sob, kelompok Arrowhead yang diakui oleh Jun Jin Soo sebagai pengikutnya, namun Jun Jin Soo menyayangkan kegiatan kelompok ini yang diperkirakan salah dalam menafsirkan ajaran Jun Jin Soo sehingga melakukan tindakan-tindakan radikalisme. Akhirnya pria yang dipukuli melapor ke kantor polisi dengan didampingi seorang pengacara wanita bernama Min Hee Jin dari kantor pengacara Sodo. Polisi juga telah menangkap beberapa orang kelompok Arrowhead yang terekam memukuli pria itu yang ternyata masih berusia di bawah umur. Kini ajaran baru Jun Jin Soo mulai menghebohkan seluruh kota. Warga mulai mempercayai ajaran Jun Jin Soo bahwa seseorang yang jahat akan masuk neraka dan nyawanya akan dicabut oleh makhluk dari neraka dengan cara yang sadis. Adegan kemudian beralih pada seorang wanita bernama Pak Junja yang baru saja tiba di rumahnya dan dikejutkan dengan kedua anaknya yang memberikan ucapan selamat ulang tahun padanya dengan memvideokannya. Namun tiba-tiba sebuah kepala raksasa menyeramkan dengan mata menyala muncul dan mengabarkan bahwa Pak Junja akan meninggal 5 hari lagi pada pukul 15.00 dan ia akan masuk ke dalam neraka. Pak Junja akhirnya mendatangi kantor pengacara Sodo dan bertemu dengan pengacara wanita bernama Min Hee Jin dan memberikan rekaman video rekaman anak lelakinya yang menampilkan kepala raksasa dan menyampaikan pesan kepadanya. Hee Jin tertegun melihat video itu. Junja menyampaikan bahwa setelahnya ia kemudian didatangi Jun Jin Soo, sang pemimpin ajaran baru, dan mengatakan bahwa Jun Jin Soo meminta izin padanya untuk melakukan siaran langsung atau live streaming saat makhluk dari neraka mencabut nyawanya dengan bayaran sejumlah uang sebesar 3 miliar won. Pak Junja menyampaikan bahwa ia telah menyetujuinya karena jika benar ia harus meninggal, maka uang itu bisa untuk keperluan kedua anaknya yang ia tinggalkan, dan ia meminta kepada Hee Jin untuk mengurus penerimaan uang itu dan menyerahkannya kepada anak-anaknya. Kantor Hee Jin pun menerima permintaan Pak Junja untuk mengurusnya.
Di kantor polisi, para petugas akhirnya mendapati hasil otopsi dari Jung Min-hyun yang tewas di depan kafe. Hasil itu menunjukkan bahwa jasad Jung Min-hyun bukanlah makhluk hidup atau bukan berasal dari dunia ini. Atasan Kyung-hun dan petugas lainnya pun terheran-heran dengan hasil otopsi itu. Sementara itu, Hee-jin melaporkan tentang adanya tawaran siaran langsung Park Jung-ja dari Jung Jin-soo kepada Kyung-hun. Kyung-hun dan Eun-pyo pun langsung bergegas mendatangi rumah Park Jung-ja untuk menyaksikan penyerahan uang yang akan dilakukan Jung Jin-soo kepada pengacara Hee-jin. Dalam pertemuan itu, Jung Jin-soo menanyakan mengapa kedua anak Park Jung-ja tidak memiliki ayah. Karena sebenarnya ia sangat ingin tahu kejahatan dan dosa apa yang sudah dilakukan Park Jung-ja sehingga ia harus masuk neraka. Apakah karena ayah anak-anak itu adalah seorang pria beristri? Namun Park Jung-ja mempersilahkan Jung Jin-soo untuk menyimpulkan sendiri dosa-dosanya. Yang penting, setelah ia tiada, hidup kedua anaknya akan terjamin. Uang pun akhirnya ditransfer Jung Jin-soo pada Park Jung-ja. School Max dari kelompok Arrow Hit mendengar berita tentang akan diadakannya siaran langsung itu. Ia pun langsung melakukan live streaming memberitahukan tentang akan adanya siaran langsung pencabutan nyawa Park Jung-ja. Hingga akhirnya berita itu pun tersebar luas ke publik. Merasa anak-anak Park Jung-ja akan terancam dengan tersebarnya berita itu, maka Hee-jin dan Kyung-hun pun langsung menerbangkan kedua anak Park Jung-ja ke tempat ibu Hee-jin di Kanada. Adegan lalu menampilkan Hee-jung dan anak Kyung-hun yang sedang berbincang dengan Jung Jin-soo. Rupanya sebagai pengikut ajaran Jung Jin-soo, Hee-jung berhubungan baik dan sering berbincang-bincang dengan Jung Jin-soo. Hee-jung menceritakan tentang betapa menyesalnya ia atas kematian ibunya, karena jika saja pada hari itu, di saat ia masih berumur 6 tahun, ia tidak lupa mengantarkan baju ganti ayahnya, sehingga akhirnya ibunya lah yang harus mengantarkannya. Mungkin saja ibunya tidak akan bertemu dengan pembunuh itu. Jung Jin-soo pun akhirnya memeluk Hee-jung untuk menenangkannya. Jung Jin-soo pun lalu mengajak Hee-jung untuk mencari pembunuh ibu Hee-jung. Saat Hee-jung akhirnya bertemu dengan pria pembunuh ibunya yang telah bebas dari penjara, Hee-jung langsung menyetrumnya dan Jung Jin-soo pun akhirnya memasukkan pria itu ke tempat kremasi lalu membakarnya. Keesokan harinya, Kyung-hun dan atasannya menonton berita tentang ditemukannya jasad seorang pria yang hangus terbakar yang dari identitas yang ditemukan di sekitar TKP bernama Kim Chan-sik, seorang narapidana pembunuhan terhadap seorang ibu yang ditemukan di sebuah gudang. Kyung-hun terkejut karena ternyata jasad pria itu adalah pembunuh istrinya. Atasan Kyung-hun pun bertanya apakah Kyung-hun tidak ada kaitannya dengan kematian pria pembunuh istrinya itu. Kyung-hun pun memastikan bahwa ia tidak ada keterlibatan dengan kematian pembunuh istrinya itu. Atasan Kyung-hun pun akhirnya meminta agar Kyung-hun berkonsentrasi pada kejadian yang akan terjadi esok hari, yaitu hari di mana Park Jung-ja akan diambil nyawanya. Sementara itu di suatu tempat, adegan menampilkan seorang program direktur sebuah stasiun penyiaran bernama Bae Yong-jae sedang terus memantau kegiatan kelompok Arrow Hit yang terus saja memprovokasi warga melalui live streamingnya untuk mengetahui identitas Park Jung-ja yang sebenarnya. Dan juga ia memperhatikan pergerakan kepolisian termasuk pergerakan detektif Kyung-hun untuk keperluan bahan beritanya. Keesokan harinya, Park Jung-ja sudah mempersiapkan diri menerima kehadiran makhluk dari neraka yang akan mengambil nyawanya. Pihak kepolisian yang memang berencana akan menangkap makhluk itu juga sudah bersiap-siap. Media massa dan warga kota berkumpul untuk menyaksikan secara langsung kejadian itu. Suasana saat itu makin menegangkan di saat menunggu detik-detik kematian Park Jung-ja. Waktu pun mulai menunjukkan hampir pukul 15.00. Pada saat itu, mulailah waktu mundur dihitung. Lalu, episode ke-1 dan ke-2 pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode-episode berikutnya. See you!